Itu kan. Ah. Fa in sadafat qalbuka ilaiha ma'ilan wa nafsuka biha mutawa'atan wala qabilat. Seandainya hatimu senang, dan kehendakmu juga mengikuti, hatinya senang, nafsunya juga mengikuti. Jadi banyak orang yang nerimo tapi orang nurut, nerima tapi olah nurut. Sebaik-baiknya kalau nanti engkau mendapatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan menuntut ilmu dan engkau malah senang, kalau engkau nerimo, yang mulai bagus kita. Nafsunya berarti pada nafsul mutmainnah. Ini namanya nafsul mutmainnah. Bila engkau sudah menemukan, wah ini bagus nih, caranya begini, adunaka tatali ilan nihayah. Kalau begitu, siapkan dirimu untuk melaksanakan satu persyaratan. Orang yang berhasil itu harus punya, disebutnya mujahadah, falak tahamal aqobah. Kalau Anda mau jadi orang yang naik derajatnya, ya Anda harus berani naik. Pengen naik derajat, berarti derajat di bawah apa di atas? Di atas. Berarti harus berupaya dan berusaha naik. Jangan dibiarkan pengen naik derajat tapi kok nggak mau naik-naik. Obsesi kali ini, Pak. Pengen doang, kepengen tapi nggak berupaya. Menghayal kali ini. Masyaallah. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, untuk mengatasi semacam ini saya kasih solusi. Apabila nanti ada suara panggilan kebaikan, yaitu ibadah atau sholat ataupun ngaji, maka langkah awal adalah peganglah hatimu seraya berkata labbaik Allahumma labbaik. Apa tadi? Labbaik Allahumma labbaik itu maknanya beda dengan arti. Kalau arti labbaik Allahumma labbaik, iya ya Allah, iya. Iya ya Allah, iya. Tapi maknanya bukan ke situ. Coba, labbaik Allahumma labbaik. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami ikut. Kami nurut. Labbaik itu artinya kami dengar, kami nurut. Ini perintahmu, kami menuruti perintah. Lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada suara azan. Allahu Akbar, buru-buru jawab di hati. Labbaik Allahumma labbaik. Kami dengar, kami nurut. Kalau sudah mendengar panggilan, malah duduk-duduk aja, ini menunjukkan ternyata kita masih dijajah oleh nafsunya, nafsul amarah atau nafsu lawamah. Kalau nafsu lawamah bawaannya males. Kalau nafsulnya nafsul amarah, bawaannya sifatnya ke kiri terus, diajak ke kanan nggak mau dia. Disuguhin yang halal, milih yang haram. Itu. Disuguhin perintah sama larangan, milih larangan. Itu mana nafsul amarah ya teman. Seorang yang dikalahkan dengan kemauan syaitan. Kalau nafsul lawamah, seorang yang dikalahkan oleh kebiasaan dan tabiat haiwannya. Masih derajat hewan ya, teman. Ya, kalau kita datang perintah Allah,
masih bermalas-malasan, ah, ya pasti ya persis kayak kucing lah, kayak kucing. Jadi kalau ada ikan semangat, kalau nggak ada ikan, jadi kalau ada untung rontok, kalau nggak ada, iya, wah mah sifat kucingnya. Jadi kalau bapak nanti diajak ngaji, udah ada pengajian, di rumah nggak ada kepentingan, sholat maghrib, ada pengajian malam Senin, malah nyeruntul bae balik, oh iya mah kucing. Nggak dilarang sama Abi, cuma nanya dulu sebelum pulang, saya kucing apa orang? Yuk, setuju nggak? Iya, jadi sebelum kita pulang nanya, saya kucing apa orang nih? Ya kalau mau merasa kucing ya pulang. Kalau yang merasa jadi orang ya duduklah di sini. Cari ilmu 1 jam itu luar biasa, bonus. Di alam barzah itu ribuan tahun Pak, nggak ada orang balik lagi ke dunia. Meneruskan perjalanan. Alam barzah yang sering kita lihat oleh mata disebut alam kubur, alam barzakh, ribuan tahun, wallahu alam, sampai hari kiamat ya urusan. Ya, bisa nerima hasil salah di dunia, bisa nerima kebaikan. Mudah-mudahan setelah meninggal dunia amal kebaikan kita malah terus bertambah untuk menghadapi perjalanan alam selanjutnya. Di alam dunia kita bercocok tanam, ya, menanamkan satu amal yang bisa dipetik setelah meninggal dunia. Punya anak yang soleh, begitu anak ini rajin ibadah, rajin baca Quran, orang tuanya meninggal dunia, nggak pakai kudu doa, tambah terus tuh transfer kebaikan dari solehnya anak. Sampai kapan? Ya sampai hari kiamat lah, jadi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu meninggal dunia ternyata kita ikut serta membangun masjid. Begitu kita meninggal dunia, ya tetaplah dapat transfer dari pahala orang yang ibadah di masjid ini. Tidak mengenal apakah itu ponakan atau bukan, keluarga atau bukan. Selama dia saudara muslim, pahalanya tetap ngalir ke kita. Namanya wakaf, ikut serta bangun masjid. Oh, dari siapa aja pahala itu nyambung ke kita. Kalau ada aliran yang mengatakan bahwa pahala orang lain nggak nyambung, ngapain ada wakaf? Justru di masjid ini namanya menjadi masjid wasilah, perantaraan. Sehingga kalau kita nanti meninggal dunia ada orang yang sholat di sini, pahalanya dapat. Ada pengajian, pahalanya dapat gitu. Kita bakal ditanya, kencang kamu apa bukan? Kucing kamu apa bukan? Selama saudara muslim yang akidahnya sama la ilaha illallah, pahala tetap transfer, itu pasti masuk. Wa ilmun yuntapa, selanjutnya adalah ilmu yang dimanfaat. Ilmu yang dimanfaatkan itu yang diajarkan. Bapak, contohlah belajar dari Aden nih, bisa sholat, bisa bacaan sholat. Terus Bapak sholat, apakah saya nggak dapat pahala? Dapat nggak? Dapat, karena Bapak bisa melakukan sesuatu melalui Aden. Nggak mengenal soal masalah Bapak itu keluarga saya apa bukan? Bapak punya anak, anak Bapak belajar ilmu sholat dari Bapak. Bapak belajar ilmu sholat dari Aden. Kira-kira Aden dapat pahala enggak dari anak Bapak? Dapat.
Bapak punya cucu. Cucu dapat ilmu sholat dari anak bapak. Anak bapak punya ilmu sholat dari bapak. Bapak punya ilmu sholat dari aden. Kira-kira aden dapat enggak tuh dari cucunya? Ilmu yuntapa namanya. Mau sampai ratusan ke sono, ratusan orang, sumber itu akan dapat. Ilmu yuntapa. Gitu kan. Jadi kita itu jangan sampai salah lah, kepleset dalam berpikir sampai orang habis meninggal dunia gak boleh didoain, gak bakalan nyampe. Ya nyampe gimana? Itu dalil sudah jelas bahwa mukmin ke mukmin yang lain mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Nah, oleh karena itu kalau kita pengen naik derajat harus ngerti kalimat naik. Ya. Kalau turun derajat ya turun. Permulaan turunnya dari mana? Harus tahu. Nah, kita ini dengan menuntut ilmu supaya derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum ulul ilmi darajat. Ulul ilmi yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah, menurut Allah. Itulah orang-orang yang punya ilmu. Yarfa'ullahu di antara kalian. Ada sebagian hamba-hamba Allah yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini yang kita inginkan. Jadi kalau Anda belajar tapi Anda tidak bisa mengamalkan ilmunya, koreksi. Berarti niat saya ini ngajinya kurang tepat. Ya. Kurang tepat. Masyaallah. Auzubillahi min dzalik. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim barang maulaya sall khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja sabatuhu fi kulli hawlim minal awali muqtahami maulaya sal lanjut. Wa in sadapat qalbuka inda muwajahatika iyaha biha masuqan wa bil amali bimuqtadaha mumatilan fa'lam anna nafsakal mailah ila talabil ilmi ya nafsul amarah. Bila engkau menemukan tertarik dengan ilmu, sunatnya mah kapincut. Siapa yang tidak tertarik dengan sholat tahajud? Tertarik gak? Kepengen gak? Tanya deh jujur ya. Tertarik dengan tahajud? Kepengen? Bisa ngamalin? Banyak orang yang tertarik dengan amaliyah. Adilah la ilaha illallah, luar biasa. Cukup orang siapa memperbanyak la ilaha illallah diberikan anugerah tanpa harus minta. Memperbanyak la ilaha illallah doang. Astagfirullah. Banyak amaliyah yang membuat kita tertarik, kepengen. Tapi kenyataannya wal amalu bimuqtadaha kematilan aneh
kepengennya doang. Ngelaksanain mah kagak. Seperti ya gitulah. Jamaah di sini masya Allah rajin. Alhamdulillah. Waktu-waktu kalau kita tertarik tapi malas, nopo ki? Ada penyakitnya ini. Tertarik tapi malas. Ada penyakit ya Maya. Mas sahwat itu. Naksir mah naksir, tapi malas. Wah, ya penyakit ya Maya. Ya penyakit. Masya Allah. Falam anna nafsakal mailah ila talabil ilmi ya nafsul amarat bisu. Berarti kamu harus paham ketertarikan kamu kepada ilmu yang tadi itu masih dalam kategori nafsul amarah. Tertarik tapi enggan melaksanakan. Berarti kita masih ada dalam nafsul amarah. Kehendaknya itu gak lurus. Sehingga tidak istiqomah. Kadang-kadang lagi butuh doang. Zikir. Ntar gak zikir lagi. Kadang tahajud sih. Contohnya agak. Nah, hal orang-orang yang semacam ini harus bisa sadar diri. Saya ini ternyata masih ada dalam nafsul amarah. Apa sebab nafsul amarah? Sehingga orang ini enggan melaksanakan apa yang baik, apa yang indah. Enggan ini, bukan malas-malasan ini. Enggan, tertarik tapi enggak mau. Ada tertarik tapi malas, ada. Ada apa? Harus mengetahui wasababun nafsul amarah, sebabnya orang itu terjebak di dalam nafsul amarah. Yang pertama adalah tamanni. Menghendaki, menghayal, mencita-citakan sesuatu yang